Saudara, beberapa waktu ke depan kita sudah masuk Paskah, saudara ya. Sudah masuk Paskah, saudara, tapi yang pasti, saudara ya, ketika kita masuk dalam bulan Paskah, kita tidak lagi memikirkan telur, saudara ya. Beberapa waktu yang lalu, saudara, itu ribut dengan telur ya. Paskah, kemudian ada telur, jemaatnya ribut, saudara. Dia marah-marah, kemudian kenapa sekarang kok diubah ya? Kenapa sekarang kok diubah? Istilahnya tuh kebiasaannya kok dirubah. Dulu Paskah itu kan ada telur, sekarang ada telur, saudara. Mari, saudara ya, pada saat hari ini kita tuh belajar, saudara ya. Apa yang kira-kira itu tidak sama ya, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Jangan itu kita jadikan sebagai satu pegangan. Jangan kita tuh jadikan sebagai satu doktrin, saudara ya. Karena apa, saudara? Yang Tuhan mau, saudara, kita tuh hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Kalau kita ya pada waktu Paskah cuman kita tuh mengharapkan satu telur, ya cuman telur itu yang kita dapatkan, saudara. Tetapi kebenaran firman yang sesungguhnya ya, arti dari Paskah itu kita tidak dapatkan, saudara. Karena kita tahu, saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya Paskah itu adalah satu kemenangan. Amin, saudara. Kemenangan, saudara. Kemenangan bagi orang-orang yang percaya, saudara ya. Kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus, saudara, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4, saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4, saudara. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. Ya, bisa ditampilkan ya di screen. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kemudian ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, kalau kita perhatikan ada dua perkataan sesuai dengan kitab suci. Dan ini satu hal yang luar biasa, saudara. Artinya, saudara ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan berita hoax, saudara ya. Bukan berita, istilah itu berita omong kosong, saudara. Bukan sesuatu yang sifatnya itu bukan kenyataan, tetapi Alkitab mencatat, dikatakan, saudara, sesuai dengan kitab suci. Bahkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah satu bukti yang nyata, real, saudara. Itu sebenarnya pada saat hari ini ketika kita menerima Paskah, saudara, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan Yesus yang hidup itu, saudara ya, itu membuktikan, saudara, ada satu kemenangan. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa Paskah itu bukan berarti telur, saudara, tetapi apa? Ada satu kemenangan bagi orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Tetapi kalau kita perhatikan, saudara ya, di dalam dua kali penegasan, saudara, sesuai dengan kitab suci, itu membuktikan, saudara ya, itu adalah satu harga mati, saudara. Tidak ada satu hal keraguan-raguan lagi yang kita munculkan ya di dalam hal kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Dan saudara ya, ketika kita melihat Paskah, saudara, yang muncul itu, saudara, mungkin ya kadang-kala, saudara, ketika kita melihat Paskah, kita cuma menerima apa, saudara, Paskahnya aja, kemenangan saja. Tetapi, saudara, Paskah itu tidak akan terjadi ketika tidak ada kematian Tuhan Yesus. Benar, saudara ya. Paskah itu tidak akan terjadi ketika tidak ada kematian Tuhan di atas kayu salib. Saudara, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius, saudara ya, 26 ayat 38 sampai dengan 43, saudara ya. Matius 26 ayat 38 sampai dengan 43. Matius 26, saudara ya, ayat 38 sampai dengan 43. Tapi kita akan membaca kebenaran beberapa ayat saja, saudara ya. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada ayat 38 ya. Matius 26. Ya. Dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 38, saudara ya, Tuhan Yesus itu tahu, saudara ya. Tuhan Yesus tahu bagaimana sengsaranya ketika dia tuh menerima satu penugasan daripada Allah Bapa
untuk korban keselamatan saudara saya pada waktu itu, saudara. Sampai akhirnya, saudara, Tuhan Yesus itu cari konco ya, kalau saya berkata cari teman untuk apa? Untuk apa? Supaya berbagi ya. Tuhan Yesus membayangkan bagaimana nantinya ketika ada satu ketika Tuhan Yesus melakukan suatu penugasan oleh Allah tentang karya keselamatan itu, saudara, dibayangkan ya dihukum ada satu siksaan dan sebagainya, saudara. Nah, pada waktu itu dalam ayat 38 tadi dikatakan, coba di belakang lagi, ayat 38 dikatakan, saudara ya. Ayat 38 dikatakan, saudara. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjalan dengan aku. Saudara, Paskah, saudara, tidak akan terjadi ketika tidak ada kematian Tuhan Yesus. Dan proses daripada kematian Tuhan Yesus, saudara, ayat 38 dikatakan apa, saudara? Dikatakan, saudara, ketika Tuhan Yesus membayangkan bagaimana ketika dia itu akan mengalami satu sengsara, dikatakan apa? Hatiku tuh sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Saudara, kalau saya boleh membayangkan dengan firman Tuhan ini, saudara ya, ini ada satu bentuk daripada Tuhan Yesus yang pada waktu itu, saudara ya, 100% manusia dan 100% Allah. Dan 100% manusia itu membawa dia itu pada apa, saudara? Kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya, saudara. Kemudian kalau kita membaca dengan firman Tuhan pada ayat selanjutnya, sampai pada waktu itu, saudara ya, Tuhan Yesus itu bergini dengan Allahnya, saudara. Ketika dia tuh tahu bagaimana proses nantinya ketika mau mati kayu salib, saudara. Dia itu berkata kepada Allahnya, kalau boleh, biarlah cawan ini, saudara. Mari kita baca ya, mungkin kita baca ayat 39, saudara. Ayat 39. Kemudian dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kugendaki, melainkan seperti yang engkau gendaki. Ya. Seperti yang engkau kehendaki, ya seperti yang kau kehendaki. Saudara, tegas dikatakan, saudara, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Saudara, ketika Tuhan Yesus akan melakukan satu penugasan daripada Allah untuk mati di atas kayu salib, saudara, bayangan ini, saudara, sudah membuat Tuhan Yesus pada waktu itu mengalami satu sengsara ya, secara kalau saya boleh katakan, saudara, sengsara secara istilahnya itu batin, saudara ya. Bagaimana dia akan mengalami seperti itu, saudara. Bahkan, saudara, maka Tuhan Yesus pada waktu itu dia itu bergani dengan Allahnya. Tuhan, kalau boleh, lalukan cawan ini. Saudara, kalau kita bisa membayangkan, saudara ya, andai kata pada waktu itu Tuhan Yesus, saudara ya, dia tidak melakukan kehendak Bapa, saudara, maka saudara saya itu tidak akan pernah selamat. Amin, saudara ya. Tetapi yang luar biasa, saudara, meskipun Tuhan Yesus mengalami satu sengsara secara batin ya, bahkan bukan batin aja, saudara, dan akhirnya dia mengalami satu mati di atas kayu salib, saudara. Tetapi Tuhan itu tetap melakukan kehendak Allah, yaitu korban penebusan di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara saya. Itu sebabnya pada saat hari, saudara ya, jangan pernah kita tuh, saudara ya, jangan pernah kita tuh menganggap sepele dengan korban penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena apa, saudara? Tuhan sudah menghapus setiap dosa kita, saudara. Menghapus dosa kita sehingga kita selamat. Dan kita mendapat satu bagian untuk mewarisi kerajaan surga. Karena apa? Korban penebusan Allah itu. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudara ya, kalau kita perhatikan, saudara ya, di dalam kebenaran firman Tuhan ini tegas, saudara. Ketika Tuhan Yesus, kalau kita melihat kebacaan firman Tuhan secara keseluruhan, saudara, cerita daripada kebenaran firman Tuhan itu, saudara, akhirnya Tuhan Yesus sendiri ya mati di atas kayu salib, saudara. Tetapi yang luar biasa, karena Tuhan Yesus adalah Allah, saudara, maka bangkit dari antara orang mati. Nah, kebangkitan daripada Tuhan dan Paskah ini, saudara, itu harus membawa satu dampak bagi saudara saya. Jangan pernah kita berpikir, nah Tuhan itu sudah bangkit, kita itu juga bangkit. Tetapi pada malam hari ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan kebangkitan Tuhan itu, saudara ya. Karena Tuhan mau, saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara, ada satu hal yang Tuhan inginkan. Kita itu juga sama, saudara, menerima satu keajaiban daripada kebangkitan itu, saudara. Yang dulunya kita mati secara roh, yang dulunya kita mati secara batin kita, ya saudara, terhimpit, teraniaya, bahkan saudara, kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam segala kalah selalu dalam pergumulan, bahkan kalah di dalam hal apapun juga.
ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kita sudah mendengar satu bagian daripada kebangkitan itu, supaya apa, saudara? Kita menerima satu kebangkitan, memiliki satu kehidupan yang baru. Dalam arti, saudara, sikap-sikap kita yang baru. Dulunya kita memiliki satu kehidupan yang lama, Tuhan mengubah, dan kita mengubah sikap kita menjadi memiliki satu kehidupan yang baru. Amin, saudara ya. Yang dulunya kita ya, istilahnya tuh mungkin hidup di dalam dosa, sedikit-sedikit marah ya, sedikit-sedikit kebencian, sedikit-sedikit, saudara ya, kemudian iri hati, kemudian kepahitan dan sebagainya. Ketika Tuhan bangkit dari antara orang mati, yang Tuhan inginkan apa? Kita sama-sama bangkit dan kita akan mengubah ya sikap kita yang lama, kemudian muncul sikap yang baru, dan sikap ini membawa kita tuh pada apa? Sesuai dengan jalan dan kebenaran Tuhan. Karena tegas, saudara, Alkitab mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 8, saudara, apa yang harus kita lakukan pada saat hari ini? Bukan cuma sebatas, saudara, pasca itu, saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu bangkit. Tetapi harus ada satu hal yang kita kerjakan dengan kebangkitan itu, saudara ya. Iman kita tuh harus bangkit. Dan kita harus memiliki satu komitmen, kita harus memiliki satu, istilahnya memiliki satu sikap, ya, untuk mengubah sikap kita yang nggak benar menjadi sikap yang baik. Dan salah satunya, saudara, kita melihat sama-sama di dalam Filipi 4 ayat 8, saudara. Dikatakan, saudara ya, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, saya ulangi sekali lagi, saudara. Saudara, ada sikap yang harus kita lakukan ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara. Sama-sama kita dibangkitkan dari kehidupan yang lama, saudara. Kehidupan yang mati itu, saudara, iman kita mati, roh kita yang mati, saudara, dan muncul menjadi satu kehidupan yang baru. Dan salah satunya, saudara, jadi akhirnya saudara dan saya harus apa, saudara? Jadi, saudara, semua yang benar, ya, semuanya benar dalam arti pikiran kita harus pikiran yang benar. Yang dulu suka pikiran yang ngeres, saudara, melihat orang, ya, melihat orang, kemudian kita tuh selalu berasumsi, selalu melihat satu pikiran-pikiran yang nggak benar, saudara. Orang mungkin kita melihat tetangga kita tuh ekonominya, apa istilahnya, ekonominya berubah ya, dari dulu nggak punya, kemudian berubah, kemudian kita tuh melihat satu pemikiran yang nggak benar. Jangan-jangan ya, orang itu apa pelihara tuyul dan sebagainya. Hal-hal yang negatif kita munculkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, maka paradigma kita ya, pemikiran kita tuh berubah. Kita harus memikirkan semuanya yang benar ya. Dulunya, saudara ya, mungkin ya orang itu kenapa ya, mereka tuh kalau nggak pernah telepon sama saya, mungkin dia sudah sombong, mungkin dia sudah kaya, dia tinggi hati, nggak mau telepon sama saya. Pikiran-pikiran seperti itu kita buang, saudara. Kita harus memiliki satu pemikiran yang positif ya, positive thinking. Untuk apa, saudara? Karena apa? Tuhan Yesus sudah bangkit, dan kita harus melakukan satu hal yang benar yang harus kita lakukan. Yang menunjukkan nanti, saudara, hal yang harus kita lakukan lagi, saudara ya. Tadi katakan semua yang benar, saudara. Kemudian apa? Semuanya yang mulia. Mulia dalam arti, saudara, semuanya mulia itu dalam arti apa? Yang suci. Hati kita, saudara, yang suci. Tidak ada unek-unek ya, tidak ada rekayasa, tidak ada ngedumel. Berkat Tuhan belum turun, kita sudah ngomel ya. Kemudian curiga dengan Tuhan, curiga dengan Allah, curiga dengan mertua kita, curiga dengan suami kita, curiga dengan istri kita, dan lain sebagainya, saudara. Pada saat hari, saudara, mari kita berubah paradigma. Kita harus memiliki apa? Hati yang mulia. Kemudian semua yang adil. Adil dalam arti apa, saudara ya? Dulu suka pilih-pilih, saudara. Ketika kita mau berbagi, saudara, kita memprioritaskan orang yang selalu memberikan pada kita perhatian pada kita. Ya, kadang-kala kan seperti itu, saudara. Contohnya sederhana, saudara. Kita datang ya. Orang kalau kaya, saudara. Orang kalau kaya, kalau pergi ke pesta, saudara, maka yang pesta itu kaya, maka yang diberikan apa, saudara? Dia tuh memberikan apa istilahnya tuh sesuatu yang sifatnya tuh supaya apa? Menarik perhatian pada orang yang kaya itu yang mengundang pesta. Hal seperti itu, saudara. Tetapi, saudara, mari kita beri satu keadilan. Sesungguhnya harus kita lakukan, saudara. Kalau kita ya istilahnya itu berbagi dengan orang yang kaya, sebagai misal, saudara, memperhatikan orang yang kaya. Kita diberi seseorang yang kaya, kemudian kita membalas orang itu dengan memberikan ya pokoknya dengan hal yang sifatnya tuh supaya mereka tuh juga orang kaya itu tahu pada kita. Itu tidak ada artinya, saudara. Kenapa? Itu membuktikan apa, saudara? Kita tuh menggarami laut, saudara.
Tetapi kalau kita berbagi dengan orang-orang bicara, saudara, yang tidak mampu, saudara, hal yang kita berikan itu, saudara, dia tuh bisa berkata apa? Oh, luar biasa, terima kasih Tuhan Yesus, untuk baik sekali, aku beri sesuatu seperti ini. Dan itu harus kita lakukan, saudara. Adil yang kita lakukan. Jangan pilih kasih. Orang ini diperhatikan, orang yang kaya diperhatikan, orang yang miskin tidak diperhatikan. Tetapi Alkitab berkata, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu, saudara, itu membawa kita tuh menjadi kehidupan yang berubah. Paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Keadilan yang dulu tidak pernah kita munculkan, hari ini juga, saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, kita berubah paradigma, kita menjadi orang yang adil. Tidak pilih kasih, saudara ya. Tidak memperhatikan seorang yang berada, seorang yang kaya, orang yang tidak mampu, tidak kita berarti tidak, saudara. Tidak memperhatikan istilahnya tuh, meskipun kita memiliki istilahnya, saudara ya, asisten rumah tangga, saudara, pembantu, saudara. Tetapi kita nggak pilih kasih, apapun yang ada kita bagi sama mereka. Dan seperti itu, karena firman Tuhan tegas mengatakan, saudara, jadilah kita tuh apa, saudara, menjadi apa, saksi hidup, saudara. Kita tidak berupaya menyampaikan firman Tuhan dengan memberitakan firman Tuhan, tetapi lakukan kebaikannya, perubahan paradigma yang nggak benar itu kita ubah, saudara. Keadilan itu kita munculkan, maka orang lain bisa tahu, saudara, siapa sesungguhnya ada dalam diri kita. Kristus itu yang ada dalam diri kita yang bisa, istilahnya bisa memberkati mereka. Kemudian, saudara, Alkitab juga mengatakan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang supaya apa? Bapamu yang di surga dipermuliakan. Kalau kita bisa berbagi dengan orang yang tidak mampu, saudara, maka orang itu berkata, terima kasih Tuhan Yesus, dia bisa mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kita berbagi dengan orang yang kaya, orang yang mampu, belum tentu orang itu mempermuliakan nama Tuhan. Kadang-kala, saudara, ketika kita berbagi dengan orang yang mampu, pemberian kita itu tidak dianggap sebelah mata. Mungkin dianggap, kok cuma seperti ini ya, aku cuma dikasih seperti ini, tidak ada apa-apanya. Tetapi lakukan, saudara, supaya apa? Apa yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang lain, saudara. Kalau kita bisa berbagi dengan orang yang lain yang tidak mampu, saudara, hal itu, saudara, yang dianggap sebagai satu apa? Kebenaran ya, yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ya tadi seterusnya. Nah, kemudian, saudara, apa yang kita lakukan ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara mati? Ada satu paradigma yang mengubah kita, saudara. Yaitu sudah dikatakan, saudara, tadi dikatakan yang adil, kemudian apa? Semua yang suci, saudara. Semua yang suci dalam arti apa, saudara? Nggak ada lagi pikiran-pikiran yang ngeres, saudara. Pikiran yang ngeres, yang dulunya suka berpikir yang negatif, yang dulunya suka, saudara, mengklik, saudara ya, apa istilahnya tuh, akses di dalam internet itu yang ngeres, saudara, yang apa, gambar-gambar porno yang negatif dan sebagainya, semuanya itu tertanggalkan. Karena apa? Kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya sudah mengubah hidup kita. Kita menjadi orang yang suci. Karena apa, saudara? Hanya orang-orang yang suci dan orang yang bersih hatinya, saudara, yang bisa melihat kemuliaan Allah. Itu sebabnya, saudara ya, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika Paskah itu, saudara, kita peringati, saudara, mari itu menjadikan satu motivasi bagi kita untuk apa? Mengubah hidup kita, mengubah sikap kita, menjadi orang yang suci di dalam hal apapun juga, suci di dalam pandangan, saudara, memandang seseorang tidak ngeres, saudara, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Semua yang manis, saudara, yang dulunya suka bentak-bentak, saudara, perkataannya selalu memerahkan telinga, setiap perkataan selalu, saudara, tidak ada perkataan yang meneduhkan hati, selalu meletup, bahkan, saudara, selalu istilahnya orang Jawa bilang apa? Sengak, saudara, sengak dan sebagainya. Tetapi kita pada saat ini, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara mati, ketika Paskah itu kita alami pada saat ini, ada satu perubahan yang kita lakukan, yaitu, saudara, perkataan kita manis, ya, manis terhadap orang tua kita, manis terhadap menantu kita, manis terhadap mertua kita, manis terhadap suami, manis terhadap istri dan sebagainya, saudara. Dan itu harus kita lakukan, saudara. Karena apa? Ketika kita mengaku menjadi murid Kristus, Alkitab juga mengatakan apa? Kita tuh harus melakukan firman. Salah satunya, saudara, mari kita memiliki satu apa? Kehidupan yang manis, saudara. Perkataan yang manis. Kemudian, saudara, apa yang harus kita lakukan? Semua yang sedap didengar, saudara. Sedap didengar dalam arti apa, saudara? Tidak pernah misuan lagi, saudara. Tidak pernah memaki-maki. Tetapi kata-kata profetik, kata-kata yang membangkitkan, kata-kata satu motivasi untuk memberkati orang lain yang kita lakukan, saudara. Tidak kata-kata yang menghujat, tidak kata-kata yang menjatuhkan, bahkan tidak kata-kata, saudara, yang istilahnya bicara, saudara, seringkali juga kita mendengar, saudara. Makanya ada istilah, saudara ya,
gajah di belangkoni, Isa khotbah gak iso nglakoni. Itu karena apa, saudara? Kenapa? Dia tidak melakukan, dia tidak memaknai arti kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri, saudara, untuk mengubah sikap kita. Itu sebabnya, saudara, dia munculkan hal apa, saudara? Kehidupan yang lama, ya. Istilahnya pemikiran-pemikiran yang lama, bahkan buah roh itu tidak ada di dalam diri kita. Karena apa, saudara? Kita menganggap cuma Tuhan bangkit, ya sudahlah Tuhan bangkit. Karena apa? Tidak ada akses, tidak ada satu, tidak ada greget di dalam diri kita yang kita bisa memaknai, yang membuat kita, saudara. Saudara, sesungguhnya, saudara, ya, ketika Tuhan bangkit dari antara orang mati, ketika Paskah itu ada, saudara, maka kita harus menjalankan sesuatu, saudara. Jangan cuma kita tuh berkata bahwa Tuhan Yesus bangkit, tetapi hidup kita nggak bangkit, saudara. Itu sama artinya, saudara, hidup kita tuh menjadi satu kekristenan yang apa? Nol. Kekristenan yang bayi, saudara. Yang cuma sebatas apa? Inginnya, saudara, inginnya dipuji, inginnya cuma hal-hal sifatnya tuh berkat dan berkat, saudara. Yang sifatnya, saudara, sifatnya dininabobokan, bahkan sifatnya tuh yang enak-enak, saudara. Tetapi mari kita pahami, saudara, usia kita semakin bertambah. Kemudian, saudara, hal yang harus kita lakukan juga, kita semakin bertumbuh di dalam iman kita. Ya, iman kita semakin bertumbuh supaya, saudara, semakin bertumbuh, saudara, kita tuh semakin bisa melihat kemuliaan Allah tuh terjadi di dalam diri kita. Ada satu paradigma, ada satu perubahan yang harus kita lakukan untuk apa, saudara? Karakter kita tuh setidak-tidaknya, saudara, harus sama dengan karakter Kristus. Amin, saudara, ya. Jangan mengaku sebagai murid Kristus, tetapi, saudara, karakternya tuh tetap karakter nggak benar, saudara, ya. Karakter nggak benar, yang dulu suka misuan, kebangkitan Tuhan sudah merubah sikapnya, tambah misuan, saudara. Yang dulu yang suka ngerasain orang, tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ketika Paskah itu kita alami, ketika Paskah itu ada, nggak mengubah sikap kita. Seringkali ngerumpi, kemudian ngomongin, ya, lebih suka ngerasani tetangga punya televisi, kita rasani, saudara, paling itu uang korupsi, dan sebagainya. Hal yang kita lakukan, mari kita memiliki satu pikiran yang positif. Amin, saudara. Pikirannya positif, saudara. Pikirannya positif, supaya, saudara, kita harus mengejar kekudusan, harus hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, ya, saudara. Karena kita tuh semakin tua, saudara, semakin tua tuh semakin dekat dengan Tuhan, saudara, semakin sampai dengan Tuhan. Itu sebab, saudara, jangan main-main dengan hidup kita. Saudara, mari, saudara, Paskah ini mengubah paradigma kehidupan kita nggak benar, dan kita harus lakukan apa? Sesuai dengan standarnya Tuhan. Hidup harus sama dengan karakter Kristus. Nah, salah satunya juga, saudara, ya, semua yang disebut kebajikan dalam arti, saudara, sikap kita, saudara, harus menjadi apa? Sikapnya kebajikan, ya. Sikap kebajikan ini sifat apa? Yang bisa diterima, yang bisa menjadi berkat, saudara. Dimanapun kita berada bisa menjadi berkat. Dalam arti, saudara, kita kemanapun juga, saudara, kita diterima. Jangan pernah kita tuh menjadi batu sandungan. Orang Kristen yang tidak hidup berubah, saudara, menjadi orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Seringkali, saudara, kita juga mendengarkan, ya, orang Kristen kok seperti itu. Nah, salah satunya, saudara, ya, dulu, ya, beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika saya masih kecil, saudara, ya, hamba Tuhan, pendeta itu dihormati, saudara. Ketika kita bertengkar, ya, ketika kita ribut dengan keluarga kita, mungkin ribut dengan saudara kita dan sebagainya, kok ribut, ya, itu loh, malu dengan pendeta. Tetapi sekarang, saudara, kok ribut, kok sama dengan pendeta, ini, saudara, seperti itu. Itu artinya, saudara, tidak ada kebajikan yang kita lakukan, saudara. Meskipun kita sudah berlama-lama menjadi orang Kristen, meskipun kita sudah berlama-lama selalu merayakan Paskah, tetapi tidak mengubah sikap kita, saudara. Kenapa? Kebajikannya sesungguhnya kita lakukan, tidak pernah kita munculkan, saudara. Kata-kata yang harus sesungguhnya kata-kata yang profetik, kata-kata yang bisa memberkati yang kita lakukan, tetapi tidak kita kerjakan. Tetapi kata-kata makian, kata-kata umpatan, bahkan kata-kata kutuk yang kita kerjakan, yang kita munculkan. Saudara, hati-hati dengan mulut kita, saudara. Kalau kita memperkatakan berkat, yang muncul berkat, saudara. Tetapi kalau kita memperkatakan kutuk, yang muncul kutuk. Itu sebab, saudara, mari kita memperkatakan berkat bagi orang lain. Amin, saudara, ya. Katakan berkat bagi orang lain, supaya, saudara, ketika kita memperkatakan berkat, dalam arti mungkin pada saat hari ini, saya memperkatakan berkat pada Pak Tony. Pak Tony, diberkatilah engkau. Tahu-tahu Pak Tony diberkati luar biasa. Maka Pak Tony tahu saya, aku pernah didoakan Pak Setiawan. Saat tidak-tidaknya ketika Pak Tony ingat saya, saudara, pasti saya juga menerima berkat itu, saudara. Tetapi kalau saya mengutuki Pak Tony, dikutuki, saudara, kutuk itu kembali pada saya. Akhirnya saya terkutuk, saudara. Itu sebenarnya orang-orang Kristen.
Mari saudara, lakukan kebajikan saudara. Istrinya saudara, walaupun istrinya itu bicara saudara ya, 1 hari 5.000 kata dihabiskan saudara. 1 hari 5.000 kata dihabiskan dalam arti saudara ya. Bicara saudara, istri yang cerewet juga. Kita tetap doakan. Kita tetap doakan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, ya pada waktu tidur didoakan, keluarkan kata-kata kebajikan, kata-kata firman saudara. Maka kata-kata firman, kata-kata kebajikan itu akan mengubah istri kita saudara. Akhirnya saudara, istri kita menjadi lemah lembut, ya tidak pernah begitu lagi saudara. Dan sebaliknya saudara, itu harus kita lakukan. Kalau kita lihat suami ya, mungkin istri lihat suaminya ya, yang istilahnya tuh nggak bisa diatur sama orang sendiri saudara ya. Kadang-kadang seperti itu saudara, terus diomongi ya, kalau kamu begini, kalau kamu dari luar tuh harus cuci tangan dan sebagainya, kan ini buat apa, maksudnya tuh kan suasana pandemi dan sebagainya. Tetapi suami itu mendua-dua. Kemudian saudara, jangan kita tuh memperkatakan kata-kata bukan kata-kata kebajikan. Kadang-kadang kata-kata saudara umpatan pada istrinya bahkan mengutuki suami dan sebagainya. Tidak saudara, sampaikan kata-kata kebajikan, dan kata-kata itu, kata-kata firman itu akan mengubah suami kita menjadi suami sepadan dengan kehendak Tuhan. Amin saudara. Daripada kita mengutuki saudara, kalau ada apa-apa yang ruginya siapa saudara? Kita sendiri saudara. Nah saudara, kita lanjutkan ya. Kemudian harus kita lakukan saudara, ketika pasca itu ada apa yang kita kerjakan ya saudara, hal yang harus kita lakukan selain kebajikan saudara, kata-kata ya, kebajikan dan perbuatan yang patut dipuji. Patut dipuji. Tadi sudah berkatakan, tadi saya sudah singgung saudara ya, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang apa? Supaya Bapamu di surga itu dipermuliakan kepada ya, dipermuliakan orang lain. Ya. Artinya saudara, dimanapun kita berada, mari kita menjadi berkat. Kehadiran kita bisa diterima bagi orang lain saudara. Jangan pernah kita tuh menjadi batu sandungan. Waduh, laki-laki itu walaupun dia tuh pendeta tapi perbuatannya tidak seperti apa seorang pengikut Kristus. Jangan seperti itu saudara. Tetapi dimanapun kita berada, kehadiran kita tuh dinantikan saudara. Aduh ya, mungkin saudara, mungkin bicara mungkin Pak Titus sudah pernah kesini lagi ya. Pak Titus datang tuh hatiku ayem loh, hatiku ayem. Kemudian itu aku merasa diberkati ya. Seperti itu saudara yang Tuhan inginkan. Jangan pernah kehadiran kita tertolak. Laki-laki si A kok datang ini. Waduh, laki-laki si A. Tetapi mari kita saudara, hal yang harus kita lakukan saudara, mari setiap perbuatan kita saudara patut dipuji supaya apa? Bapa di surga dipermuliakan. Kemudian saudara, pikirkanlah semuanya itu pada saat hari ini. Jangan pernah kita tuh memikirkan lagi hal-hal dunia. Amin saudara ya. Kekayaan, harta dan sebagainya itu memang itu kita butuhkan saudara. Itu bukan prioritas yang harus kita cari pada saat hari ini. Tetapi Alkitab juga mencatat, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu sebenarnya saudara paradigma kita yang lama saudara. Pagi-pagi saudara, yang harus kita lakukan saudara ya. Yang harus kita lakukan pagi-pagi adalah saudara, kita berdoa, Tuhan apa sih kehendak-Mu yang terjadi dalam diri kami? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mempermuliakan nama-Mu saudara? Jangan saudara pagi-pagi buka mata kemudian yang kita muncul saudara pegang HP kemudian kita bisa cari hal yang lain. Tapi pada saat ini kita belajar saudara, pagi-pagi saudara kita cari hadirat Tuhan ya. Esok-esok yang wis podo buka moto ojo do mikir urip seneng lumpuh ke bondo. Betul saudara. Bondo ya saudara, harta itu memang perlu saudara. Uang itu memang perlu. Tetapi jangan sampai kita tuh diperhambat dengan uang. Saudara dan saya seharusnya apa? Memperhamba uang itu saudara. Supaya apa? Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita diperhambat dengan uang saudara, maka kebenaran yang ada di dalam kita itu akan kalah. Karena apa? Karena uang itu saudara. Tetapi kalau kita bisa memperhamba uang, saya percaya saudara, maka hidup kita benar di hadapan Tuhan saudara. Uang itu kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari saudara ya, Paskah bukan kita mencari hal-hal yang fana. Paskah bukan berarti kita mencari kesenangan daging saudara. Telur tadi saya katakan telur dan sebagainya yang menjadi prioritas. Aku udah dapat telur ya, biasanya ada telur dan sebagainya. Tetapi pada saat hari, carilah kebenaran. Carilah apa saudara? Perkenanan Tuhan, mengejar kekudusan. Supaya saudara, kita sampai pada satu kehendak Tuhan yang sesungguhnya, yaitu saudara, kerajaan Allah dan kebenarannya yang menjadi bagian kita pada saat hari ini. Saudara, kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari saudara ya, memberikan satu pembelajaran pada kita
Paskah yang harus kita lakukan, saudara, perubahan paradigma. Karena apa? Paskah itu satu kemenangan. Kemenangan Tuhan bangkit dari antara orang mati. Kemenangan kita, saudara, untuk melakukan, saudara, yang kita menanggalkan dosa-dosa kita mengubah paradigma kita sejalan kehendak Tuhan. Dan harus kita lakukan tadi di dalam Filipi tadi, saudara, harus kita lakukan untuk apa, saudara? Supaya hidup kita diperkenan oleh Bapa di surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara.